pada saat saya memimpin di 2 tahun belakangan, itu ada kaitannya sebenarnya dengan 2 tahun sebelumnya. Yaitu kalau kita bilang ada masa pra-pandemi, kemudian within pandemi, kemudian pasca pandemi. Jadi kalau ngomongin 2 tahun ini berarti kan 2022, berarti pasca pandemi. Jadi pasca pandemi ini sebenarnya satu yang kita lihat perubahan yang sebelum dan saat pandemi ternyata itu berubah juga di post pandemi. Contohnya apa? Kalau dari bisnis yang kami pimpin kebetulan itu di Big Good Industry. Jadi sebelum pandemi itu pembelian via digital online itu hanya 12%. Tiba-tiba memasuki masa pandemi itu benar-benar drastis naik sampai dengan 45, even 47%. Setelah itu pemerintah tepatnya Juli 2022 merilis atau lebih membebaskan masa karantina itu Juli 2022. Itu mulai bergeser lagi. Jadi strategi yang kita terapkan untuk yang namanya teknologi online bergeser dari 47 normalisasi lagi ke angka 30. Memang tidak kembali ke titik dasar ya, tapi ke 30%. Cuman tata strategi, tata kelola perusahaan, kemudian komunikasi kepada konsumen itu benar-benar memang sangat berubah dengan demikian cepat. Dalam masa tantangan itu ya, CEO itu benar-benar harus punya, kalau menurut versi saya itu ada 3A sebenarnya, ada 3A. Pertama itu adapt. Itu bagaimana kita beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, karena dinamikanya kan cepat. Kemudian dinamikanya cepat tidak hanya merubah customer behavior, tapi juga tools yang kita gunakan, kemudian sarana-sarana lain. Nah kemudian kompetisi juga sama. Nah setelah kita tahu beradaptasi, adapt, kita menimbulkan atau memiliki suatu kreativitas, cepat-cepat eksekusi. Jadi jangan berlama-lama, karena cepat perubahannya. Jadi sebutnya itu adalah agile. Jadi setelah adapt, kita berkreasi, agile, cepat mengeksekusi. Kemudian ketiga, itu harus align. Align itu maksudnya apa? Jadi dari yang namanya semua stakeholder yang terlibat, jadi di dalamnya ada shareholder, ada manajemen, ada supplier, ada tim kita di lapangan, itu harus semuanya selaras, align, terkomunikasi dengan baik. Supaya apa? Apabila kita melakukan perubahan itu eksekusinya cepat. Saya mengkerucut di Big Good Industry. Tadi kan saya bilang tantangan itu bisa menjadi opportunity sebenarnya. Depends bagaimana kita sebagai pemimpin melihat ini. Yang kita tidak bisa rubah adalah battleground. Jadi battlegroundnya kan medan tempurnya ya Big Good Industry, ya itu ya cake bakery. Nggak bisa ujuk-ujuk kita udah berubah otomotif. Enggak. Nah tapi yang kita bisa adalah permainan itu. Permainannya apa? Oh sekarang ini siapa sih yang bermain? Kompetisi kan banyak. Berarti kan kalau ngomongin kompetisi, dari sisi kita ngomongnya cake atau bakery medium premium, itu 2022 buka sekarang itu udah 14 lebih kompetitor. Artinya apa? B2C semua main. Berarti yang kalau B2C masa semuanya mau dagang, bisa toko kopi sekarang banyak kan, Bagi Kopi, Nako, terus name it lah, Tomorrow, ya kan, nanti ada Kopi, ntar lagi Lakin Kopi masuk. Ini ranah mereka bermain di sisi B2C kopi. Kan temennya ngopi nggak ada. Nah kita ahlinya buat temen ngopi, itulah kesempatan kita masuk. Jadi B2B sekarang ini, opportunity yang kita lihat.